Salam sehat untuk anak-anak kami sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Ibu S. Perangin-angin dalam mata pelajaran PPKN kelas 7 semester 2. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas materi bab 4 dalam subbab B, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu subbab bagian C, perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video pembelajaran selanjutnya. C. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam. Perbedaan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Mengapa kita harus bersyukur dengan keragaman itu? Dengan keragaman, kita menjadi bangsa yang besar dan arif dalam bertindak. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, ras, golongan, ideologi, atau pandangannya. Sikap toleransi harus muncul dalam masyarakat yang beragam atau plural. Oleh karena itu, setiap individu mengaplikasikan toleransi terhadap individu lainnya, sehingga bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan antar golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh. 1. Perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia. Agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Menghormati agama yang diyakini orang lain. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Perilaku baik dalam kehidupan keberagaman agama tersebut harus kita laksanakan. Tidak hanya di lingkungan keluarga, namun juga di sekolah, masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari orang lain. Baik dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna kulit, rupa wajah, dan bentuk tubuh,
melainkan karena baik dan buruknya dalam berperilaku. Oleh karena itu, sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut. 3. Perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kita tentu harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Siapa lagi yang akan mempertahankan budaya bangsa jika bukan kita sendiri? Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri, dan menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Demikianlah materi pelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menambah dan menguji pemahaman kalian, ibu akan memberikan tugas sebagai berikut. 1. Buatlah rangkuman materi yang sudah disampaikan dalam video tadi atau buku materi PPKN kelas 7 halaman 102 sampai 106. Yang kedua, kerjakanlah uji kompetensi 41 dan 42 halaman 103. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.